Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Yang insyaallah saya akan mempresentasikan mata kuliah tafsir tahlili yang diampu oleh Al-Ustadz Syekh Dr. Muhammad Yahya Mahdali LCMA dan Profesor Dr. Kiai Haji Idin Hafiduddin MSI. Insyaallah di sini saya akan membacakan dari surah Toha ayat ke-38 sampai ayat ke-51 dalam Mukhtasar fi Tafsir Al-Quran Al-Karim. Ini merupakan salah satu karya dari Syekh Ali Al-Sabuni. Di dalam ayat ke-38 sampai ayat ke-48, yaitu di sini membicarakan tentang perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang memikul beban risalah, penjelasan sayangnya ibu dan kelembutannya kepada anak, dan perintah kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam untuk menghadap Firaun. Baik, di sini dalam tafsir Al-Mukhtasar ayat ke-38 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Id auhayna ila ummika ma yuha, yaitu tatkala kami mengilhamkan kepada ibumu suatu ilham yang menjadi sebab Allah melindungimu dari makar Firaun. Kemudian ayat ke-39, Anik difi fitabuti fakdifi fil yammi falyulqil yammu bis-sahili yaqudhu aduwwun li wa aduwwun lah walaqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna 'ala 'aini. Kami telah memerintahkannya ketika mengilhamkan kepadanya setelah kelahirannya, letakkanlah Musa dalam peti, lalu hanyutlah peti itu ke lautan. Niscaya arus laut itu akan membawanya ke tepi arus perintah kami. Lalu ia akan diambil oleh musuhku dan musuhnya yaitu Fir'aun. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, sehingga manusia yang melihatmu pun menyayangimu, dan agar engkau diasuh dalam pengawasan dan penjagaanku. Kemudian ayat ke-40, Itamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluh waraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna wa labista sinina fi ahli madyan thumma ji'ta ala qadari ya Musa, yaitu tatkala saudarimu berjalan membuntuti arah hanyutnya peti itu, lalu ia berkata kepada orang yang mengambilnya, bolehkah aku menunjukkan kepada kalian orang yang akan memelihara, menyusui, dan mengasuhnya? Lalu kami pun memberikan nikmat kepadamu dengan mengembalikan dirimu kepada ibumu, agar ia gembira dengan kepulanganmu, dan ia tidak bersedih karena kehilanganmu. Jika engkau pernah membunuh seorang warga Kipti dengan pukulan tanganmu, lalu kami memberimu nikmat yang menyelamatkanmu dari hukuman, bahkan kami menyelamatkanmu berkali-kali dari berbagai cobaan yang menimpamu. Lalu engkau pun keluar dari Mesir dan tinggal beberapa tahun di tengah penduduk Madian. Kemudian engkau datang pada waktu yang telah ditakdirkan agar aku berbicara denganmu, wahai Musa. Kemudian dalam tafsir Al-Muyassar Al-Mukhtasar ayat ke-41, Wastona'tuka li nafsi, aku juga telah memilihmu menjadi seorang rasulku untuk menyampaikan kepada manusia apa yang aku wahyukan kepadamu. Kemudian ayat ke-42, Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri, yaitu pergilah engkau wahai Musa beserta saudaramu Harun dengan membawa tanda-tanda dan mukjizat yang menunjukkan kekuasaan dan keesaanku, serta jangan sekali-kali kalian berdua lemah dalam berdakwah ke jalanku dan lalai dari mengingatku. Kemudian ayat ke-43 yaitu
idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia benar-benar telah melampaui batas dalam kekafiran dan kedurhakaan terhadap Allah. Kemudian ayat ke-40 yaitu ayat ke-44, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Lalu ucapkanlah kepadanya perkataan yang lembut, tidak kasar dan keras, dengan harapan agar ia sadar dan takut kepada Allah, lalu bertobat kepadanya. Kemudian ayat ke-45 yaitu qala rabbana innana nakhafu an yafruta 'alaina aw an yatgha. Lalu berkatalah Musa dan Harun alaihissalam, sungguhnya kami khawatir dia akan segera menyiksa kami sebelum mendakwahinya secara sempurna, atau akan bertambah melampaui batas dalam menzalimi kami dengan pembunuhan atau lainnya. Kemudian ayat ke-46 yaitu qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah berfirman kepada keduanya, janganlah kalian berdua khawatir karena aku bersama kalian untuk menolong dan melindungi kalian. Aku akan mendengar dan melihat apa yang akan menjadi yang akan Aku akan mendengar dan melihat apa yang akan terjadi antara kalian dan dia. Nanti ayat ke-47 yaitu wa yawfaqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israil wa la tu'adzibhum qad ji'naka biayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Datangilah ia dan katakan kepadanya, wahai Fir'aun, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami. Janganlah engkau menyiksa mereka dengan membunuh anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti dari Tuhanmu atas kejujuran kami dan membawa keselamatan dari azab Allah bagi orang yang beriman, lagi mengikuti petunjuk. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti dari Tuhanmu atas kejujuran kami dan membawa keselamatan dari azab Allah bagi orang yang beriman, lagi mengikuti petunjuk Allah. Inna qad uhiya ilaina annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Sungguhnya Allah telah mewahyukan kepada kami bahwa azab yang ada di dunia dan di akhirat itu ditimpakan kepada siapapun yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling dari ajaran yang dibawa oleh para rasul. Kemudian ayat ke-49 dan di sini sampai ayat ke-55, dari ayat 49 sampai 55 yaitu berbicara tentang dialog Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam dengan Fir'aun dan penegakan dalil-dalil terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Tasar ayat ke-49, qala famar rabbukuma ya Musa. Fir'aun berkata sembari mengingkari ajaran yang mereka bawa, siapakah Tuhan kalian berdua yang kalian klaim bahwa dia mengutus kalian kepadaku, wahai Musa? Kemudian ayat ke-50, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Musa menjawab, Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan rupa dan bentuk segala sesuatu dengan serasi, lalu memberikan petunjuk kepada semua makhluk itu untuk mewujudkan tujuan penciptaan mereka. Di ayat ke-51, qala fama balul qurunil ula. Fir'aun berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat terdahulu yang hidup di atas kekafiran? Di sini ada beberapa faedah surah Toha ayat ke-38 sampai ayat ke-51. Yang pertama yaitu sempurnanya pertolongan dan perhatian Allah terhadap Nabi Musa alaihissalam, juga terhadap seluruh nabi dan rasulnya. Adapun ahli waris mereka, para ulama dan dai, maka akan tetap mendapatkan pertolongan dan perhatiannya ini sesuai dengan kadar dan kapasitas hubungan mereka dengan Allah. Kemudian faedah yang kedua yaitu di antara petunjuk Allah yang bersifat umum kepada seluruh makhluk adalah setiap makhluk berusaha untuk menggapai hal-hal yang bermanfaat baginya dan menolak
bahaya yang akan menimpanya. Kemudian faedah yang terakhir di sini ada hanya Allah lah yang mengetahui ilmu gaib, baik yang telah berlalu, yang sedang berlangsung, ataupun yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Syukran wa jazakumullahu khairan katsira. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.